Babibu, bincang-bincang bersamamu. Bincang bersama bulan tamu dengan pembahasan ringan, menyenangkan, dengan tujuan tanpa pembodohan. Perkenalkan, nama saya Alvin. Oh, sudah ya, saya Alvin dan Kiren lagi. Nah, saya Atoila. Nah, bersama Mas Ato. Oke. Nah, Mas Ato, saya kabari piye, Mas? Alhamdulillah. Yang ini cah kayak proker ini ya. Timbangan gabut gak ngapa-ngapain. Nggih. Ini kan ada produktif toh. Produktif. Setuju, karena PMI ada produktif. Dan kami di sini mewakili dari Rayon PMII. Jelas di sini kami nggak bincang-bincang ringan dan nggak berbobot. Kami bicara ringan yang berbobot mungkin gitu. Ringan yang berbobot, oke. Ringan yang berbobot. Dengan kita juga memasang tema. Temanya pergerakan. Pokok obah kan Mas ya. Kok obah. Oke. Apapun yang obah itu adalah pergerakan Ya. gitu ya. Nggih. Dan terkhusus untuk kader PMII, umumnya makhluk ciptaan Tuhan. Oke. Keumuman. Enggak, Mas. Mahasiswa. Jin bareng. Mahasiswa. Oh iya, Ya. mahasiswa. Lebih spesifiknya ke mahasiswa aja. Gitu kan ya? Bisa, Mas. Tapi manusia, Mas. Kadang Oke. mahasiswa enggak jadi manusia. Oke, langsung to the point aja, Iya, Mas. lali. Karena Oke. nama podcastnya Babibu ya, wongi Pavivu tok. Pak Vivu Babibu. Ya, mungkin kita awali dengan pertanyaan mungkin, Mas ya. Nah, pertanyaan di sini menurut Mas Ato yang secara historis sejarahnya juga dari Rayon Rumi. Oke. Gimana Mas? Menurut sampean pergerakan itu gimana, Mas? Atau kalau jenengan kan nggih fasih dalam Fuad bahasa saya. filsafat toh. Saya Fuad. Iya, bahasa filsafat. Apa itu apa itu pergerakan, Mas? Ya momentum perpindahan dari titik ke titik lain. Mungkin secara sederhana seperti itu. Proses dari titik A ke titik B bisa kita sebut bergerak atau pergerakan itu sendiri kan gitu. Secara umum dan mendasar sekali kan itu ya. Gitu. Tapi gimana Mas Renaldi? Nggak, aku lebih ke ini, Mas. Semenjak jenengan iku ngomong kayak gitu kan pasti tiap orang itu punya orientasi dan visi dan misi Yang berbeda-beda. masing-masing Betul. berbeda-beda. Nah, ketika kita masuk ke PMII atau organisasi pergerakan di kampus itu kan kalau kita ngomongin pergerakan yang tadi itu kan semua orang pasti punya arah geraknya masing-masing. Ya, betul. Tapi ketika masuk di dalam PMII itu disatukan arah geraknya. Oh ya. Nah, itu pasti nanti itu. apa ya, semacam ada yang mau ke gerak bersama PMII yang disatukan itu tadi, terus ada yang nggak pingin karena nggak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Oh ya. Itu gimana menurut jenengan? Langsung takut ini. Iya. Sebenarnya itu problem yang hari ini agak sering dibahas ya. Di sini pastinya kita kalau ngomongin polarisasi pergerakan atau bagaimana dinamisasi itu ada namanya echo chamber. Kita setiap hari bersama siapa yang mempengaruhi kita, yang menginfluence kita, itu sangat mempengaruhi kan ya. Ya. Misal Mas Renaldi setiap hari ngopi sama kita kan bertiga. Pasti ada kemungkinan kalau Mas Renaldi ini secara pikiran dan gerakan akan sama dengan pikiran dan gerakan saya. Nah, hal-hal seperti itu yang hari ini teman-teman saya rasa belum bisa menghilangkan itu, barrier dari adanya polarisasi. Saya dulu itu sering ngobrol sama teman-teman Febi, dan sekarang mungkin teman-teman lebih agak takut. Nanti adewe, saya bisa jawab ya, nanti ada subtitle di sini. Adewe arep ngomong ambek cah kae ngomongnya opo ya? Karena mesti Iya. banyak muncul seperti itu. Iya. Adewe Apalagi ngomong- orang baru itu. Nah, apalagi orang baru. Hal seperti itu sebenarnya sangat menjadi problem yang sangat mendasar. Adanya echo chamber. Karena hari ini nggak ada pimret di sosial media, Bos. Oke. Kita semua ngobrol apa aja ada. Nggak ada PU di sosial media. Kita bingung kan jadinya. Mau bergerak bagaimana gitu. Gitu Mas Nadi kalau menurut saya. Oke. Nah, akhirnya nanti cuma dua pilihan. Kita terus
bergerak mengikuti semua hal, kita mencoba memahami semua, atau dalam bahasanya itu lead spesialis. Jadi kita nggak punya spesial tertentu, kita tahu segala hal, generalis. Tapi kita nggak tahu mau ngapain setelah kita tahu semua. Atau dari awal kita sudah expert spesialis, dari awal kita sudah fokus ke hal ini. Misal Mas Sernadi di AFI kan, filsafat tok, ujung-ujungnya mumet. Ujung-ujungnya mumet. Nah itu bisa, tapi kan konsekuensinya kita buta dari bagaimana dunia bergerak. Mungkin seperti itu. Menurut jenengan Mas, karena saya teringat ya soal diksi spesialis dan generalis. Kita semua itu bisa menjadi generalis dan sekaligus spesialis. Betul. Cuman kalau kita menjadi generalis, kalau mau diarahkan ke satu hal tertentu, kita akan pincang di situ. Pincang. Karena cetek. Karena yang diketahui hanya hal-hal yang umum saja, enggak sampai yang jeru, yang spesifik itu. Kalau spesialis itu nanti akan tidak mengetahui atau kurang mahir hal-hal yang lain yang di luar dirinya. Tapi kita pakar dalam hal tertentu kan. Betul. Ya masing-masing punya plus minusnya sendiri-sendiri lah. Ya. Tapi menurut jenengan PMI atau pergerakan ini menuju ke menjadi kader yang spesialis atau yang generalis? Okay. Ini pertanyaan menarik ini. Ketarik saya. Jadi emang saya belum pernah menemukan satu pergerakan konkret dari PMI ya. Seperti saya mengutip ada banyak quotes di IG itu, kalau Gus Dur pernah berkata PMI itu tidak jelas tujuannya kan gitu ya, teman-teman pasti tahu lah. Tapi saya beruntung menjadi kader PMI karena PMI menawarkan prinsip-prinsip yang optimal dan aktual bagaimana kita minimal merumuskan satu hal sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan di tujuan PMI itu sendiri. Dalam arti PMI nggak pernah bisa mewadahi kamu kecuali kamu membentuk wadah itu sendiri di PMI. PMI cuma punya titik-titik yang itu harus kamu sambungkan agar menjadi gambar. Kayak cah TK nih cah, enek nomor 1 kan. Di ini ada misal ada materi aswaja, ada materi NDP, kita bagaimana kita menghubungkan ini agar menjadi sebuah pola yang sangat indah kan gitu. Mungkin gitu Mas. Oke. Sangat menarik ya. Keren aja. Menarik. Memang ini kerennya PMI itu kayak gitu salah satunya. Kita mau jadi generalis atau spesialis di PMI itu semua ada di PMI. Kayak semisal apa ya, Manhajul Fikr itu kan prinsip-prinsip payung. Baik mau jadi generalis atau mau jadi spesialis, tetap pakai Manhajul Fikr itu tetap aja bisa. Jadi keren banget PMI ini. Keren banget. Nah, tepuk tangan buat PMI. Oke, tepuk tangan dulu. Gimana Mas Alvin? Mungkin itu yang apa lagi ya? Kemudian mungkin teman-teman agak ini ya, bingung. Karena saya rasa gap 2 tahun COVID itu sangat merubah pola pikir teman-teman mahasiswa per hari ini ya. Tapi itu bukan sebuah kekurangan karena kita kehilangan satu hal di masa lalu yang bagaimana mahasiswa saat itu bergerak. Tapi saat ini kita punya banyak sekali media atau mungkin ranah-ranah yang bisa kita jamah seperti itu. Gini. Jadi kita membangun dari awal kan mudah, satu pijakan baru kan. Ya seperti Babibu. Betul. Pijakan baru kan. Ya walaupun banyak kan wis nge podcast ya. Sake sing nge podcast ande tiru-tiru cara ngono. Tapi enggak masalah ya. Enggak masalah. Kayak jenenge ande tiru-tiru terus ande modifikasi. Babibu kan lagi pertama di dunia Mas launching. Oh iya, betul. One and only Babibu. Ya, podcast sing ande mengabadikan nama-nama katinya Dewi. Oh siap. Di model kaderisasi ini kita seperti itu. Iya, terus ini Mas akhirnya, apakah karena di wadah PMI sangat luas, bukankah nanti kader menjadi bingung Mas? Kayak akhirnya bisa milih. Nah, wong Andi, siapa sih arah none? Gak kader misalnya, gak wong liya. Nah kadang kan is problem internal kan, kayak misalnya nggak aktif, yowis masalah umum lah justru kan seperti itu. Akhirnya adik-adik yang bawah itu bingung dan mesti pola kaderisasi yang ada yang paling optimal itu neng formal Mas. Betul. Nah menurut sampean itu gimana? Yang kok adik bingung loh kita, adik kudu jalan sopo.
Sebenarnya ini masuk aku ngeritik. Otokritik ya, ini otokritik ya. Nggak ada bedanya mahasiswa kupu-kupu sama kader PMI ketika kita hanya selesai di formal. Mahasiswa kupu-kupu kuliah masuk, terus kemudian absen, ngerjakan tugas, nilai keluar, mahasiswa, dia jadi mahasiswa. Di PMI kita cuma maba, ikut FGD, dapat sertifikat, kader. Bedanya apa kan gitu? Nah, makanya kan kalau kita di mahasiswa nilai plusnya adalah ikut organisasi misal. Kalau kita ikut organisasi tapi di organisasi juga seperti itu, yang ngapain ikut kan gitu. Nah, itu juga problem, tapi sebenarnya juga satu hal yang ada celah bagaimana kita terus bisa mengembangkan PMI. Dalam arti kaderisasi formali wis jarno bakalnya pangah melaku. Terutama di UIN. Di UIN itu nggak mungkin nggak ada kader yang nggak ada mahasiswa baru yang nggak daftar mapaba. Mesti ono. Fuad ini biro mapaba 150. Nah, itu padahal ya wis ndak dadak door to door, ndak dadak untuk mesper pamflet toh. Betul. Itu sudah niscaya PMI banyak kadernya. Tapi kader itu cuma katakanlah iya. Kader itu wis akeh. Garek bagaimana kita membuat semerbak harum kader di luar itu berengun. Pomo wong iki mlaku biasa ya wis wong, tapi lek parfuman wong wis adoh panggah mambu to. Nah, kuwi lho. Sebetulnya ning kene sebetulnya. Nah, itu bagaimana kita minimal mengimprove atau mewarnai kader. Kalau dulu waktu saya itu ya dikelompokkan sendiri-sendiri, akhirnya yo gimana yo? Lebih spesifik, misal ada teman-teman yang suka baca buku, nanti ada wadah sendiri. Sebenarnya itu juga kaderisasi, tapi kan bahasanya apa? Non formal apa informal? Non formal. Non formal. Nah, hal non formal itu sebenarnya yang bisa menunjang hal yang formal ini, gitu. Iya. Kalau menurut zaman gimana Mas Ronaldi itu? Problem seperti itu. Saya sebagai yang masih aktif di kaderisasi paling ujung, katakanlah di rayon ya. Menurut sama ya? gimana? Kita itu sebagai ini ya Mas, pengurus rayon itu kadang kesulitan mau dibuat acara seperti ini, tujuannya untuk biar membangkitkan semangat belajarnya kader. Ternyata pas di acara ternyata nggak ada yang datang. Oke. Ini mau dirubah gimana lagi gitu loh, kita itu bingung sebenarnya. Emang cara idealnya kayak gitu, kayak yang jenengan tadi katakan. Cuman Jenengan kayak sopo. ya kan beliau bukan sebarang beliau ini. Supaya orang gelem dijenengan. Ngerti kon-kon kayak bucar Mas Ade Mas. Sopan masalah dewe itu Mas. Tenan. Nggih, Pak, ya seperti itulah. Ya itu problem internal kan ini problem jujur internal. Ya semua organisasi pasti ada problem semacam itulah. Cuman bagaimana cara kita untuk mengantisipasi supaya hal-hal itu tidak terjadi lagi gitu. Tapi sulit. Lagi-lagi. Ya sulit kan, ada ngerti sulit kan berarti ada ngerti kan Mas. Nah, Sebenarnya kita tahu. sebenarnya kita tahu. Nah wis ngene, cara praktis sih kira-kira piye Mas? Selama saya menjadi mahasiswa itu apa yang menjadi kesulitan menjadi mahasiswa aktif? Yang Katakanlah finansial. Kemudian apa? Misal kita mau mencari sumber rujukan buku susah atau apalah, kan banyak kan problem-problem mahasiswa. Itu yang harus mencarikan solusi ya PMI sebenarnya. Wes pasti akeh sing morone PMI kuwi engko. ya. Tapi hal itu jangan dibuat kapitalisasi. Kan ono Nggih. kadang joki tugas lah, kadang apa lah. Nggih. Yo itu boleh-boleh saja, tapi kalau di ranah PMI secara struktural jangan seperti itu. Kita memfasilitasi teman-teman. Jadi begitu Mas Alvin. Ya, jadi begitu Mas Panjalu. Saya setuju dengan begitu. Terus gini Mas, tadi kan Mas bahas secara spesifik pergerakan dari PMII. Ya. Dan saya kira pergerakan itu enggak dari PMII tok, hanya ormek. Ya. Ya, itu khusus ya. Sing luwih umum kan pergerakan mahasiswa. Nah, iki lho Mas. Nah, menurut sampean ini pergerakan mahasiswa ini kudune piye Mas? Kudune ya. Kudune yo Mengingat sejarah pergerakan mahasiswa Dewi ini sangar banget ini lho. Oh. Dulu kan Sritura kan, dituntutan rakyat, Oh, iya. gulingno Soekarno, gulingno Soeharto, gulingno Gus Dur. Gulingno Jokowi di Lukas. Nah,
Apa harus seperti itu? Nah, apa harus seperti itu atau gimana kok? Iya, kok saiki malah sinis banget masyarakat karo mahasiswa, bahkan mahasiswa karo mahasiswa. Nah, menurut sampean kudune piye Mas pergerakan sing umum iki mahasiswa. Nek PMI kan wis enek kaderisasi formal, informal, kaya iki babi bu ya saka PMI, tapi yo gawe kabeh cah. Gak PMI tok. Tapi sing ngece. Nah, seperti itu Mas. Kalau saya rasa sebenarnya gelar mahasiswa itu cuma proses verifikasi menjadi manusia yang terdefinisi. Katakanlah seperti ini. Kita mau masuk ke tatanan jadi dosen lah ya, jadi dosen. Secara pemikiran kita sudah matang dan lain-lain. Tapi kita cuma punya ijazah SD. Iso enggak? Nggak iso kan. Nah, dalam arti jenjang-jenjang pendidikan ini entah saya disusipi pikiran dari kolonialisme atau apa enggak tahu ya. Tapi jenjang pendidikan yang sudah dibentuk dan kita harus berterima kasih ke pemerintah dalam hal ini tentang pendidikan meskipun banyak minusnya ya. Itu semakin membuka cakrawala kita memandang kehidupan. Katakanlah lulusan SD iso kerjanya mek nguli. Dia cuma terbatas di nguli. SMP seperti apa, SMA seperti apa. Nah, semakin tinggi pendidikan kita, semakin banyak hal yang bisa kita jamah dan kita jajah. Seperti itu. Nah, kalau balik lagi ke bagaimana kita melihat gerakan mahasiswa saat itu, ya itu emang capaian tersendiri bagi mahasiswa saat itu. Tapi untuk saat ini apa gitu? Kan kita nggak bisa terus-terusan template dengan pola mahasiswa saat itu. Misal dulu mahasiswa identiknya gondrong, kemudian celana sobek-sobek, sering demo dan lain-lain. Nah sekarang kita apakah harus juga konvensional seperti dulu? Ya bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Dan itu yang harus dirumuskan oleh teman-teman. Gitu. Susah bos. Dan itu juga yang mungkin dirasakan orang-orang saat itu. Ya bisa. Ya opo, arepnya apa saiki ya? Oh lah ya Mas. Kayak mana saiki faktore, iki sing paling penting perasaku Mas. Pergerakan sing ane gak duwe. Kayak babi bocah, iki gak enek duwite blas. Mas Arno diundang iku yo gak enek duwite. Kopi bayar dhewe paling yo gak sih. Ya bayar. Bayar. Ya lha piye Mas menurut sampean? Ande pengen pergerakan kayak Panjalu wis Mas. Dia ini pengen jadi suhoki. Tapi mlebu ormas. Anjing. Mergo yo anjing salah siji gak duwe duit. Pergerakan sing ora nek duwite ngene piye Mas? Iya, angel Pak. Mendasar sih ya, maksudnya kabeh ngono loh. Maksudnya teman-teman pergerakan juga merasakan itu, bahkan teman-teman mahasiswa yang nggak ikut pergerakan juga merasakan itu. Nah bisa jadi ini problem yang dialami semua mahasiswa. Nah bagaimana kita merumuskan gitu aja. Iya, bagaimana kita merumuskan. Paling deket mungkin kita mendesak Kemendikbud atau Kemenak untuk menurunkan biaya kuliah misal, atau agar lebih efektif seperti apa. Kita nanti masuk ke ruang-ruang yang agak eksklusif. Misal ruang di bendahara fakultas kan sangat eksklusif. Tidak semua mahasiswa bisa mengakses. Betul. Kita harus bisa masuk di ruang-ruang seperti itu. Ya nggak apa-apa takok ae. Dengan landasan kepo itu sudah bagus jadi mahasiswa. Saiki sopo lho mahasiswa sing gelem mereteli yang mau merinci dari UKT sebanyak itu. UKT-mu bro? 2 juta. 2 juta Mas. Kudu nggih opae? Enggak ero. Nggak ero tadi ya. Saya ketika masih aktif jadi mahasiswa sempat kepo. Sempat cari tahu ke orang-orang yang punya peran di situ. Dan kepuasan, minimal kita puas. Kita tahu bayar buat apa dan lain-lain. Itu bisa meredam kemungkinan kita untuk tidak aktif. Kita jadi semangat lagi. Minimal itu. Soalnya kan kita juga belum selesai dengan bagaimana regulasi, bagaimana peraturan yang ada di kampus. Ojo muluk-muluk ngomongin dunia lah. Soalnya Iya Mas. saya dulu seperti itu. Ya nggak apa-apa muluk-muluk kalau itu memang yang kamu kejar. Gitu. Itu Pin. Tapi ya gue mek omongan kelobot lah aku lah. Dulu aku seperti itu. Ya, terima kasih nggak lama-lama.
Ya, semoga bisa menjadi pemahaman dan pengetahuan Mas ya. Insight. Jare saiki insight jare arek saiki. Insight. Insight atas. Iya, mahasiswa ya. Dan bisa Mas atau memberi closing statement. Duh, sesane ket awal wis closing. Nah, iku mau closing. Ket awal adu ngobrol iku wis closing. Wah, angel. Saya menjadi moderator tim. Ya maklum kita masih amatir, Ca. Amatir. Newbie. Apa-apa. Terus pesan-pesan sampean untuk mahasiswa gimana Mas? Kalau pesan-pesan. Oh iya, Kan wis lulus iki. Hampir. Oh iya, hampir lulus. Diselesaikan kuliahnya. Nggak tepat waktu nggak apa-apa kok selesai. Diselesaikan kuliahnya. Karena kalau sudah jadi PMI yo lek bocah ndak sadar kuwi kebangetan, kenemenan. Dan ketika sudah nyel PMI kadang malah malas ning kuliah. Iya. Wis pokok kuliah kudu balance lah. Balance. Work apa lek jare Atta Halilintar yo. Work hard, pray hard. Oh. Work hard, pray hard. Karena bismillah Mas. Iya, betul. Oke, terima kasih. Berarti acara Babi Bu kali ini acara pertama bersama Mas Ato dengan tema pergerakan untuk PMI juga mahasiswa. Terima kasih Mas Ato, terima kasih Mas Renaldi dan Mas Panjalu Terima kasih Mas moderator. Dan semua teman-teman yang terlibat. dan semua teman-teman yang terlibat. Nanti salam pergerakan para Mas. Sembarang. Ya, salam pergerakan. Salam. Kok lemah menanyi. Salam mahasiswa. Terima kasih. Tadi karena saya nggak salam, keselamatan itu ada di akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mang salam loh. Murah. Ora. Musuh. Ya, Salam. betul.